Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hamka, kembali lagi di Talking with Hamka Padang, obrolan ringan bermanfaat. Oke Sobat Hamka, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita lagi nih. Nah, siapa sih narasumber kita hari ini? Mari kita sambut Ustadz Ahmad Tondi Ritonga, ME. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik dan semoga kita semua juga dalam keadaan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Sobat Hamka yang di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan nih berkaitan dengan asrama PMT Profesor Dr. Hamka Padang bersama Ustadz Ahmad Tondi Ritonga. Nah, sebelum kita mulai nih perbincangan kita dengan Ustadz Tondi, kita mau perkenalan dulu beliau ini siapa sih gitu ya. Beliau adalah Ustadz Ahmad Tondi Ritonga ME. Nah, beliau menjabat sebagai Kepala Asrama PMT Profesor Dr. Hamka Padang. Nah, sehari-hari beliau biasanya kita panggil dengan sebutan Ustadz Tondi. Biasa? Ya, betul Ustaz. Oke, Ustadz, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol ringan berkaitan dengan asrama PMT Profesor Dr. Hamka Padang. Nah, Ustadz, untuk masa Ustadz di PMT Profesor Dr. Hamka Padang ini sudah berapa lama sih Ustadz mengabdi di sini, Ustadz? Baik Ustazah, saya mengabdi di Pesantren Hamka sejak tahun 2019 dan sampai hari ini masih dipercaya untuk membina, mengelola khususnya bagian asrama. Baik, Ustadz. Nah, Ustadz, ini sebagai pimpinan di asrama pasti Ustadz sudah mempersiapkan bagaimana manajemen dan pengelolaan asrama nih, Ustadz. Nah, sejauh ini untuk manajemen dan pengelolaan asrama apa sih Ustadz yang sudah dipersiapkan agar semua kegiatan di asrama ini bisa terkelola dengan baik, Ustadz? Baik Ustazah, di asrama kita sudah menyiapkan program-program yang cocok untuk santri kita dan melalui kajian dan koordinasi dengan pimpinan UPT dan yayasan. Program-program yang kita susun, yang kita rancang, ini berkaitan dengan pembinaan akhlakul karimah, pembinaan ibadah, dan pembinaan sosial anak-anak kita. Untuk ibadah, kita melatih anak-anak kita melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Makanya di asrama Ustazah, setiap pagi anak-anak kita biasakan melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Kita biasakan mereka supaya nanti setelah menjadi kebiasaan, ini akan menjadi suatu kebutuhan bagi anak-anak kita. Kemudian sholat 5 waktu tentunya Ustazah, itu kita wajibkan anak-anak kita berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu anak-anak juga setiap selesai sholat 5 waktu wajib membaca Al-Quran berjamaah di masjid. Ini gunanya untuk bagaimana kita mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Kemudian kita juga menyarankan dan menganjurkan anak-anak kita melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Jadi Ustazah, di hari Minggu kita akan data siapa anak kita yang melaksanakan puasa, maka akan kita siapkan sahurnya di asrama. Kemudian juga anak-anak kita latih untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan bakat dan minat dari santri kita. Di asrama Ustazah, anak-anak setiap Senin malam itu ada melaksanakan kegiatan muhadharah. Jadi muhadharah ini melatih anak-anak untuk berpidato, menyampaikan pesan-pesan melalui ceramah dan pidato-pidato. Kemudian juga anak-anak kita untuk kita bekali akhlaknya, ada kita berikan pelajaran kitab Akhlakul Lil Banin. Ini gunanya bagaimana anak-anak kita memahami betapa akhlak itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Kemudian juga di asrama kita berikan mereka semacam pengetahuan tentang praktek ibadah. Jadi semua wali kamar akan menyampaikan nanti ilmu-ilmu atau materi tentang ibadah, dan ini tentu berguna untuk anak-anak kita melaksanakan ibadah. Kemudian juga di asrama Ustazah ada kita
melakukan juga semacam kegiatan pemberian hadis-hadis. Di malam hari kita memakai kitab hadis Arba'in itu. Kemudian Ustazah, untuk sosial anak-anak kita, di setiap kamar kita melakukan program kebersihan kamar namanya Ustazah. Setiap bulan akan kita nilai mana kamar asrama yang paling bersih. Dan ini akan kita umumkan pada saat upacara gabungan nantinya. Ini kita tujukan bagaimana untuk memunculkan, menyadarkan anak-anak kita bahwa kebersihan itu memang sangat penting, dan tentunya dalam agama kita kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kemudian di asrama kita juga menyiapkan program tilawah, jadi anak-anak yang berbakat untuk menjadi qori dan qori'ah, kita mendatangkan orang yang mampu memberikan ilmunya kepada santri kita untuk belajar tilawah. Itu kita jadwalkan 2 kali dalam 1 minggu. Untuk menciptakan kenyamanan anak-anak kita Ustazah, kita juga sudah programkan sistem makanan santri di pesantren. Kita menyiapkan catering dan anak-anak bisa makan di catering kita. Kemudian tentunya diawasi oleh wali kamar sehingga tidak ada santri yang tidak dapat makanan, dan semuanya gizinya juga sudah kita perhatikan. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi semua sudah dipertimbangkan ya Ustadz, mulai dari ibadah, tidur, sampai makan itu semuanya sudah kita pertimbangkan dengan baik begitu ya Ustadz. Kemudian Ustazah, untuk memberikan rasa aman kepada orang tua kita, anak-anak diawasi oleh ustadz, ustazah, wali kamar, dan mereka standby di dalam kamar. Sehingga santri tidak usah cemas, orang tua juga tidak usah takut, tidak khawatir, karena anak-anaknya sudah diawasi dan dikontrol oleh ustadz, ustazah, wali kamar. Ya, oke. Ustadz, Anda dengar-dengar juga informasi Ustadz bahwa selain pemantauan oleh wali kamar, kita juga sudah tersedia CCTV juga ya Ustadz di setiap sudut-sudut yang berkemungkinan perlu diawasi nih Ustadz. Apa betul begitu Ustadz? Betul Ustazah. Kita juga sudah menyiapkan alat yaitu CCTV. Ini kita lakukan untuk memberikan semacam filter agar anak-anak kita lebih hati-hati, karena di setiap sudut, setiap lorong sudah kita siapkan CCTV. Kemudian juga kita kita menyediakan security kita 24 jam, mengawasi di depan satu pos dan di belakang juga tersedia 1 pos, sehingga keamanan, kenyamanan anak-anak kita maksimal dalam hal ini. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir lagi untuk menitipkan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan di PMT Profesor Dr. Hamka Padang, karena kita sudah berkomitmen untuk menjaga kenyamanan dan keamanan santri kita untuk berada di sini ya ayah bunda. Nah oke Ustadz, sepertinya hari ini perbincangan kita sampai di sini nih Ustadz. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di kesempatan berikutnya Ustadz. Ya, Sobat Hamka semuanya, sampai ketemu lagi nih di Talking with Hamka Padang selanjutnya. Nah, Sobat Hamka jangan lupa, ingat, semua langkahmu tak akan lepas dari doa yang dipanjatkan. Berhenti mengeluh atas semua keadaan, karena semuanya sudah ditakdirkan. Sampai ketemu lagi di Talking with Hamka Padang, obrolan ringan, bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.